Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video pembelajaran kali ini aku bakal membahas salah satu kerajaan terbesar yang pernah berdiri di Nusantara, yaitu Kerajaan Majapahit, khususnya pada masa kejayaan di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk. Nah, kita bakal menggulik dari awal berdirinya bagaimana Majapahit bisa sebesar itu, sistem pemerintahannya, kehidupan sosial ekonomi, sampai penyebab kenapa akhirnya runtuh. Oke, langsung saja. Yang pertama itu awal berdirinya Kerajaan Majapahit dan awal masa kejayaannya. Kerajaan Majapahit ini berdiri pada akhir abad ke-13 Masehi, tepatnya tahun 1293, ketika Raden Wijaya, cucu Raja Singasari, berhasil naik tahta setelah mengalahkan pasukan Kubilai Khan dari Mongol. Dari situ Majapahit mulai berkembang menjadi kerajaan besar. Namun puncak kejayaan Majapahit itu baru benar-benar terlihat ketika Hayam Wuruk naik takhta pada tahun 1350 Masehi. Pada masa ini, kerajaan Majapahit mengalami kemakmuran yang luar biasa dan menjadi kekuatan terbesar di Asia Tenggara. Keberhasilan itu juga tidak terlepas dari peran tokoh penting, yaitu Patih Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapa. Dalam sumpah itu, Gajah Mada berjanji tidak akan beristirahat sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Dan sumpah itu bukan cuma omong kosong, tapi benar-benar terjadi. Banyak wilayah seperti Bali, Palembang, Tumasik Singapura, hingga sebagian Filipina berada dalam cakupan pengaruh Majapahit. Nah, pada masa ini Majapahit menjadi kerajaan yang sangat disegani dan dihormati karena kekuatan politik, militer, dan ekonominya yang luar biasa. Pemerintahan Majapahit masa Hayam Wuruk. Nah, meskipun terlihat makmur dan stabil, pemerintahan Hayam Wuruk juga menghadapi beberapa persoalan internal. Tapi secara umum, kepemimpinan Hayam Wuruk dikenal dengan sifatnya yang tegas, bijaksana, dan sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat. Hayam Wuruk bahkan berusaha untuk tidak mengambil upeti secara berlebihan, karena menurutnya upeti adalah hak masyarakat, bukan hak raja. Tugas raja adalah mengatur dan mensejahterakan rakyatnya. Di masa inilah Majapahit mencapai wilayah terluas dalam sejarahnya. Majapahit mempunyai hubungan diplomatik dengan Champa, Siam, Kamboja, Burma, Vietnam, sampai Tiongkok. Dari sisi militer, Majapahit mempunyai armada laut yang sangat kuat yang dipimpin oleh Empu Nala, sehingga mereka menguasai jalur perdagangan di Nusantara. Kekuatan ini juga membuat banyak daerah mengirim upeti dan utusan ke Majapahit, bukan karena takut diserang, tetapi karena mengakui kehebatan dan pengaruh besar Majapahit. Selanjutnya yaitu sistem politik dan pemerintahan. Majapahit mempunyai sistem pemerintahan yang sangat rapi dan terstruktur. Raja adalah pemegang kekuasaan tertinggi, tetapi dibantu oleh pejabat-pejabat penting seperti Rakrian Mahamantri Katrini, Patih Mangkubumi, yaitu posisinya tertinggi setelah raja. Kemudian Rakrian Tumenggung, Rakrian Demung, Rakrian Rangga, Rakrian Kanuruhan, dan ada juga Batara Sabta Prabu sebagai Dewan Pertimbangan Kerajaan. Selain itu, Majapahit juga menggunakan konsep mandala yang membagi wilayah kekuasaannya itu menjadi 4 tingkatan. Yang pertama yaitu negara luhur, wilayah inti pusat kerajaan. Yang kedua yaitu mancanegara, wilayah yang berbudaya Jawa dan membayar upeti. Yang ketiga yaitu Nusantara, wilayah yang lebih jauh seperti semacam koloni atau daerah taklukan. Dan yang keempat yaitu Mitreka Satata, negara-negara sahabat yang dianggap setara seperti Ayutthaya, Champa, dan Kamboja. Nah, konsep politik ini sangat maju untuk ukuran kerajaan pada zamannya. Bahkan bisa dibilang Majapahit sudah memiliki bentuk negara modern versi abad pertengahan. Selanjutnya yaitu kehidupan sosial dan ekonomi. Dari sisi sosial ekonomi, Majapahit adalah kerajaan maritim. Jadi kehidupan masyarakatnya itu banyak bergantung kepada perdagangan laut. Dan pelabuhan-pelabuhan Majapahit juga dipenuhi oleh pedagang-pedagang dari Arab, India, Tiongkok, dan Asia Tenggara.
koin Majapahit dan koin Cina sama-sama berlaku untuk bertransaksi. Nah, masyarakat Majapahit hidup makmur. Mereka menggunakan kain tenun, membawa keris, mengunyah sirih, dan memegang tradisi Jawa kuno yang kuat. Rumah mereka sederhana tetapi fungsional. Duduk tanpa kursi, tidur tanpa kasur tebal, makan tanpa sumpit. Majapahit juga mempunyai budaya yang tinggi, terbukti dari karya sastra seperti Negara Kartagama karya Empu Prapanca dan Sutasoma karya Empu Tantular yang membuat semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dari segi arsitektur, Majapahit meninggalkan banyak candi seperti Candi Penataran, Candi Tikus, Candi Sukuh, dan Gerbang Wiringin Lawang. Nah, semua itu menunjukkan bahwa Majapahit ini bukan cuma kuat, tapi juga maju di dalam bidang seni, budaya, dan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu penyebab keruntuhan Majapahit. Majapahit mengalami keruntuhan setelah wafatnya Gajah Mada pada tahun 1364 Masehi dan Hayam Wuruk pada tahun 1389. Tidak ada tokoh yang bisa menggantikan kemampuan mereka. Beberapa faktor juga menyebabkan keruntuhan Majapahit, yaitu perang saudara antara pihak Wirakmawardhana dan Bre Wirabumi. Yang kedua yaitu banyaknya daerah bawahan yang mulai melepaskan diri, tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di pesisir Jawa, munculnya Kesultanan Malaka yang menjadi pusat perdagangan baru. Ekonomi Majapahit melemah karena kehilangan daerah penghasil upeti dan konflik politik internal yang berkepanjangan. Dan pada akhirnya Majapahit pun runtuh sekitar tahun 1478 Masehi, dikenal dengan Sengkalan Sirna Ilang Kartaniang Bumi.